atau PR itu nggak jadi beban kalian. Ingat ya, beban kalian bukan itu lagi. Beban kalian apa yang harus kalian kerjakan setelah lulus ini nanti. Ya, dipegang ya. Mulai berpikir apa yang kalian harus kerjakan setelah lulus ini. Oke? Dari situ singkat dulu ya. Biar nggak lama-lama kita pertemuan dulu aja. Oke? Let me introduce myself. My name Andre Rifan Kurniawan. Ya, biar tahu mukanya. Nah, okay, my name Andre Rifan Kurniawan. So everyone can call me Andre. So me and Bularas will lead you, will following you for these 12 graders. We will accompany you in English classes. So when we can meet outside the school or inside the school, please greetings ya, halo gitu, Pak, ya Om, Mas, nyapa aja ya pokoknya, oke? Pokoknya apa? Saya santai aja, but I will be very strict about the assignment. And also at class, you have to respect me, then I will respect you. Okay? So we respect each other. Okay? Santai aja tapi. That's me. And any question before you guys introduce yourself? Not yet, yeah. Good. Okay. So please introduce yourself, your name, where you're from, and what was your previous class. That's it. Okay. And don't forget, please open your mask a while ya. Bentar aja biar saya tahu mukanya. Oh, ini masih kita. Oke. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, mulai dari mana? From front or back? Oh, dari WP. Pinter kalian dong. Tadi from here. Gak apa ya, di website ditunggu dulu ya. Kita perkenalan dari yang di. Oke, starting from back. Yang paling ganteng kita. Ya, you may stand up. Copot aja sebentar biar tahu kan. Nggak apa-apa kan ya? Oh, 11 programming one. Oh, good. Mas Wisnu ya panggilannya? Oke, nice to meet you. Thank you. Hah? Enggak lah. This Mas. Oh, black. Okay. Black from Navi. Black from Navi. And five. Okay. Why don't you remember your previous class? Gak paham. Oke. Oke, Mas. Black ya? Ya. Gak apa-apa panggil Black. Mulai dari kelas 10. Sorry, what was your nickname? DZ. Yeah. Zaki. Okay. Programming. Okay, thank you, DZ. Yeah. Yes. Maggie. 11 programming. Okay, good. Please, Mas. Your short name or your nickname? Your nickname. Davin.
11 programming mind. Okay, so how should I call you again? Kevin. Great. Okay, thank you, Kevin. 11 programming mind. Billy. Okay, thank you, Billy. Eleven programming. Okay, Lodi. Basement. Kita. Wita. Vita. 11 programming file. Okay. Okay, thank you. Now again, what's your nickname? Oh, Sam Budi. And I come from 11 programming. Okay, thank you. Scratch. 11 programming. How should I call you again? Mayanda. Mayanda. Eleven programming. So again, how should I call you? Za. Why people very hard right now? Namanya wah keren-keren ya kayak gitu. 11 programming Manza. Oh ya, that's Renza. Pakai S, Renza. Sa. Renza. Cocok loh kalian. Again, how should I call you? First key. First key. First key. Eleven programming. Eleven programming class. Okay, thank you. Naura. Yeah. Programming class. Okay, thank you. Again, how should I call you? Nani. Thank you. Tante. Why tante? Oh tante. Yeah. Where you from? 11 programming. Nanda. Okay. Last one. My name is Where are you from?
And now at home. Starting from which number? Mana dulu? Where is number one? Oh ini Aditya Eka. Aditya. Halo Adit. Halo Adit. Can you hear my voice? Halo, Ah. Are you okay? I am okay. Have you just woke up today? Baru bangun, Mas? Enggak Pak, dari tadi saya. Oh, dari tadi. Iya, Ya, teman-teman kamu kira kayaknya kamu baru bangun tidur soalnya. oh, enggak Pak. Okay, Mas Adit, can you introduce yourself to us? Introduce. Oh iya, Ya, perkenalkan nama saya Aditya Prameswara, asal dari Sidoarjo. sorry, in English? Oh, in English. Iya, Ren, baru bangun tidur. Ya. Halo everyone. My name Aditya Prameswara. You can call me Adit. I'm from Sidoarjo. Gitu aja. Okay. What was your previous class, Adit? 11 Programming 4. 11 programming. Okay, so Adit ya panggilannya. Ya, Okay, thank you so much Adit. you're Then, welcome. okay, udah tidur lagi. Oh enggak ya, jangan tidur ya. Okay, now for number 2, we have Aditya Iza. Aditya Iza. Hello Aditya Iza. Hello. Okay, can you turn on your camera so I could know you? I'm sorry, but my camera is don't work on my laptop. Okay, please introduce yourself, Mas. Okay, first, my name is Aditya Iza Mahendra, and you all can call me Azin. Din, okay. Okay. Where are you from? And I am from Jember, and I'm from 11 Programming 1. From 11 Programming 1. Yes, of course. Okay, thank you so much, Adit. Then next for number 3, we have, where is number 3? Oh ini, Agung Saputra. Hello Mas Agung Saputra. Is it Mil? Agung ya? Mil ya? Hello, sir. Okay, can you, kelihatan. Please introduce yourself, Mas Agung. Oh, okay. Hello. My name is Agung Andika Saputra. You can call me Agung. I'm from Banyuwangi, and I'm from 11 Programming 1. 11 Programming 1. Alright. Yes. Okay. Agung ya panggilannya? Yes. Okay, nice to meet you, Agung. Thank you. Nice to meet you. Now for number 4. Where's number 4? I cannot find number 4. Okay. Berarti nggak masuk ya nomor 4 ini ya. So now for number 5, please introduce yourself. Hello everyone, Hello. my name is Alfiana Rosanur Fatihah. You can call me Alif. I'm from Tulungagung and I'm from 11 Programming 1. 11 Programming 1. Okay, Alif ya. Yeah. Okay, thank you so much, Alif. So next, for number 6. Who is number 6? Ali Fiasar. Okay, please. My name is Alivia Sari Zafirandria Tiasmono. My nickname is Via. I'm from Ponorogo and my previous class is 11 Programming 5. 11 Programming 5. Okay. So how should I call you? Zafi or what? Yeah. Pia. Okay, Pia. Thank you so much, Pia. So next, which number now? 7.
Please, number 7, introduce yourself. Thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce myself to the class. Hello, everyone. I'm Anastasia Sakina. You can call me Tasha. I'm from Malang, and my previous class is 11 Programming 5. All right. So how should I call you? Tasha. Tasha. Okay, you're from Malang. Yeah, Okay, thank you. Nice to meet you, Tasha. nice to meet you too, sir. Okay, next, number 8. Where's number 8? Do you hear? Okay, no. There is no number 8 also. And now we skip and then we go to number 9. Number 9. Number 10. Where's number 10? Okay, 9, 10. We don't have number 9, also number 10. Yes, sir. Oh, yes, Anissa. Okay. Can you introduce yourself, Anissa? Okay. Hello, everyone. My name is Anissa Nur Asysyam. I'm from Malang and I'm from 11 Programming 4. 11 Programming 4. Okay. How should I call you? Nisa. Nisa. What happened with here? Oh, Black. Do you know Black? Yes, sir. How, Anissa, do you know Black? Yes, sir, of course. Of course. You want to say hello to Black? Hello, Black. Okay. Black say that he cannot eat again after you say hello to him. Oh, yeah. Because senyumnya loh, Black. Okay, thank you, Anissa. You're welcome, sir. Okay. So now for number 11. Where's number 11? Asa. Okay. Halo, Asa. Wait, sir. Okay. Who again? Siapa ini? Oh, beda kelas. Asa, halo. Where's your camera? Can you turn it on your camera? Hello, sir. Okay, please introduce yourself. My name is Asa Sendia. You can call me Asa. I came from Batu City, and my previous class is 11 programming 5. Thank you. 11 programming 5. Okay, Asa. Asa ya panggilannya? Yeah. Okay, nice to meet you, Asa. Nice to know you, sir. Okay. Now we have number 12. Where's number 12? No, number 12. Number 13, please. Halo, Askia Putri. Hello. Okay, can you turn it on your camera, please? I have problem on camera device. Oh, okay, okay then. So please introduce yourself. Okay. Hello, my name is Askia Putri Ihtiari. I'm from Jember and my previous class is 11 Programming 5. Thank you. 11 programming. Okay, so how should I call you? Askia. Yes. Okay, great. Thank you, Askia. So number Yeah. 14. Davina Safa. Yes, sir. Okay, can you introduce yourself, Davina? Hello, everyone. My name is Davina Salva Felicia. You can call me Davina. I'm from Aturan and I'm from 11 Programming 5. 11 programming 5. Okay, good, Davina. Thank you so much, Davina. So now for number 15. Who are you?
15. Hello, Okay. Please introduce yourself, Mas. my name David from Mojokerto, from 11 Programming 1. 11 programming. Oke, so David. David ya panggilannya. Ya, David. David. Oke, nice to meet you, David. Next, number 16. Where's number 16? Dia. Yes, sir. Okay, can you introduce yourself, please? Okay. Hello, my name is Dia Aulia Kusuma Putri. You can call me Dia. I'm from Jombang. My previous class is 11 Programming 4. 11 programming 4. Alright, okay. Dia ya panggilannya. Thank you, Dia. Next, number 17. Eka Putri. Hello everyone. Hello. Okay, my name is Eka Putri. You guys can call me Eka. Then I'm from Malang. My previous class is 11 Programming 4. 11 programming 4. Waduh, main game. Okay, so how should I call you? Eka ya? Yeah. Thank you, Eka. So number 18. Where's oh, there. Are you sweet with your friends? Good. Okay. Number 18. Now number 19. Ferdi. Hello, Ferdi. I cannot hear you. Can you please turn it on your microphone? Hello. Hello. Yeah. Now Hello. I can. Hello, my name is Ferdinand Prasetyo. I'm from Gresik. My previous class is 11 Programming 4. 11 programming 4. Great. Okay. So Ferdi ya. Yeah. Now number 20. Another Ferdi. Ferdi Wildan. Hello everyone, Hello. my name is Ferdi Wildan Pratama and you can call me Ferdi. And my previous class is 11 Programming 4 and you can call me Ferdi. Thank you. Ferdi. Okay. So how should I differentiate between Ferdi number 19 and Ferdi number 20? Ferdi or Wildan maybe. Okay, Ferdi or Wildan. Okay. Yeah. Sama-sama Ferdi ya. Okay, thank you Ferdi. So number 21. Where's number 21? Oh, there. Are you switch with your friend? No. Oh, that's your turn. Okay. So we have number, which number? Oh yeah, 39 and 35. Yes, sir. Oh, okay. Okay. So 39, can you introduce yourself? Hello everyone, my name is Rania Nazarina Safitri. You can call me Rania. I'm from Lumajang and I'm from 11 Programming 4. 11 programming 4. Okay, Rania. Thank you so much, Rania. And the last one, 35. Noval. Hello, Noval. Okay, can you turn it on your camera, please? Oh, wait. Wah, masih tidur ya? Iya, rame-rame. Aduh. Where are you now? Ah, aduh. And why you choose online instead of offline? Oh, it's okay. It's okay. You can use your, what's that? Another uniform is okay. Even you use your, but remember you have to, what's that? Wear something appropriate. Okay. You may use your shirt. It's okay. Okay.
So what if next week? Do you want to come to the school or next 2 weeks? Nah, gitu dong. And don't forget your hair ya. Okay. Okay, can you introduce yourself, Mas? Okay. 11 programming. Okay, nice to meet you, Noah. Okay, I will wait you tomorrow. Okay, good. So everyone already introduced your name, and I hope when we meet outside the class or outside the school, please greetings ya. Hello, Om. Hello, Om. Hello, Pak. Okay, yeah, whatever it is. So now, after introducing, we will make a deal of the class rules. Okay, so the class for English class, for my class, I don't know, perhaps we have a different rules with Bularas, but in my class, you may allow to drink, you may allow to eat, but remember, don't bother your friends. For example, bothering is like you are eating nasi pecel, no, okay, because the smell will bothering your friends. So eating snack is okay, eating bread is okay, and you have feel free if you want to ask something, even it is about the lesson or not a lesson, okay? Boleh tanya pelajaran atau bukan pelajaran. Terus yang lain adalah is about the punctuality. If we are having the class at the first meeting, just like right now, okay? If you are late, if you want to come to the class, please ask the permission. Yeah, why you are late? Okay, why you come late? And if I allow you, you may just have a seat. And also, yes, about going to the toilet, yeah, one by one ya, satu persatu ya, jangan bangun. Perhaps for female it's okay, but for male, that's gonna be a problem ya. Kenapa ini? Okay. I think that's all. Perhaps any questions about the class rules? Yang di rumah mungkin ada pertanyaan mengenai pelajaran. Oh ya, about the books. Yeah, because we have LMS, so everything should cover in LMS. Oh yeah, you have to join right now about the classroom, yeah, English classroom. That's very important. Oh yeah, there's also the things that you have to know. That in English class, all the materials will be input on LMS. Okay, materinya di LMS. Tapi kalau penugasannya di kelas, ya lebih mudah. Ya, yes, itulah karena waktu itu memang disuruh untuk di LMS, tapi kenyataannya sulit kita mengkoleksi kalian ya, biar lebih mudahnya di classroom enak ya, dosen maksudnya udah jelas. Ya, jadi itu aja ya kesepakatannya, nggak apa-apa ya. Tugas di classroom, kalau materi-materi, kalau kalian ada yang nggak paham, langsung aja dibaca di LMS. Okay? So here is the classroom code. I will type it here. Sekarang hari guru ya? World Teachers Day. Teachers Day. 12 RPR 6. Ternyata hari guru Indonesia sama dunia beda ya. Sama kayak hari ibu itu juga.
Okay, for everyone at home also, please have a look at the notepad here. This is the classroom code for your class. 12 networking 6 ya, programming 6. So, kalian RPL toh? Dari ini. Please join the classroom. So every assignment that is given by all teachers in English class will be included on the Google Classroom. Is anybody can join the classroom? Bisa join classroomnya? Very good. Oh yeah, one thing that you have to know, usually me and also Bularas always use quizzes. Everyone get used to using quizzes before? Yeah, do you know how the way to use quizzes? Yeah, good. So basically we use quizzes for having the evaluation. Okay? And if you already joined the classroom, you may have a look at my posting there, my latest posting. That is, please join my class English blah 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 on quizzes using the link below. Can you please join there also? Bisa join di situ sudah? Coba. Bisa ya? Okay, good. Perfect then. So let me check the people in 12 programming 6. How many students already joined? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 34. How many students? 39, yeah. 41. It's still 34. So we still have 7 more students. Silakan yang belum join bisa join. Oh ya, jangan lupa mungkin ada yang nggak hadir di sini, ada di beberapa. Bisa minta tolong catatkan apa? Google Kode Classroom-nya, kirim ke grup kelas kalian ya, biar bisa join ya. Ya. Oh, full sekolah dong. Oh, you cannot use that one. Oh, okay. Okay, just forget that one. Okay. Jangan kerjakan dulu yang khususnya. Mungkin masih belum bisa ya pakai akun sekolah ya. Oke. Ya udah ditunggu aja. Yang penting classroom-nya ada join ya semua ya. Saya minta tolong kirim ke grup kelas juga ya bagi yang belum masuk. Okay, that's for the Google Classroom. Thank you so much for this class. You are very fast respond ya for this. And apa lagi ya? Ini udah, peraturan kelas juga udah, kenalan juga udah. Any question? Yang lain? No? Everything good ya? Sudah semua ya? Udah sarapan belum saya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa ini? Oh belum. Aduh, kayak belum stretching ini. Okay, everybody stand up please. Masih ada berapa menit yang kita stretching dulu. Berdiri. Jadi biar next meeting nggak apa pembelajaran selanjutnya nggak capek. Silakan stretching dulu ya buat stretching. Regangkan tangan. Regangkan tangan.
Ayo, break, break. Biar yang di rumah ikutan, break. Oke, please, break. Ini stop sharing ya? Oke. Okay, please, everybody at home and at school, follow the black move. Ayo, Pak. Iya. Yuk, ke atas yuk. Gitu, Pak. 1. Kanan. 1, 2, 3. Kiri. Di rumah nggak tahu ini. Parah yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Thank you. Give a clap for that. Poli. Nggak boleh nggak ada pelajaran olahraga ya. Bahas stretching dikit aja, nggak capek nggak ngantuk nanti kalian. Oke. You still have 5 more minutes. Oh yeah, there is several information about the English certification last year. Yeah, when you were in 11th grade. Have you joined TOEIC? Ya, sudah join TOEIC. Do you know your score already? No, not yet. Oh, ada yang sudah. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Oke, ya. Nanti kalian kelas 12 juga dapat. Nah, karena kelas 11 sudah tahu ya bagaimana TOEIC, saya harap semuanya di kelas 12 ini skornya bisa lebih baik ya. Amin. Oke, nanti kita akan latihan juga mengenai materi TOEIC gitu ya. Kita perdalam lagi. Intinya satu kok kelas 12. Ojo malu atau jangan malu untuk bertanya ya. Don't be shy, oke? Saya nggak tahu wajar ya kan ya, karena banyak juga bacaannya kan ya. Ya tanya aja Pak, gini. Saya santai mengenai hal itu, oke? Justru saya lebih suka yang aktif bertanya. Walaupun pertanyaannya aneh atau nggak berkualitas nggak masalah, yang penting tanya aja dulu ya. Pokoknya tanya aja, nanti kita coba jelasin satu persatu. Yang menurut kalian itu, waduh ini gampang, tapi aku nggak paham. Ya tanya aja ya, namanya juga nggak tahu ya. Kan kalian difasilitasi sekolah, ya untuk bertanya memang. Oke, itu yang pertama tentang TOEIC. Terus yang kedua, perhaps if we have a time, there is the practice for interview also. Yeah, for the one who join or who prefer to choose doing job after graduate from SMA Telkom. So we will have a practice for having interview, job interview. Kan penting juga ya buat kalian. Apalagi ya kalau kelas 12 itu. TOEIC itu bagi yang kuliah, job interview, and also we will try for SBMPTN. Apa itu sekarang bahasanya LPMTK? Apa? LTMPT. Nah, itu ya. Nanti soal-soalnya kita coba bedah mana soal-soalnya. Karena soalnya pun berbeda dengan apa yang kalian kerjakan di kelas 10, 11, dan 12 pasti. Oke, kita coba, kita belajar itu. Kurang lebih nanti yang kita kerjakan seperti itu ya, di kelas 12 ini. And also for Bularas, she will focus on practice, okay? She will be focused on that one. However, me, I will focus on grammar answers. So I will focus on that one and also practicing, of course. Kayaknya sama aja nanti.
Laras dan saya. Pokoknya diikuti aja. Yang penting itu tadi kolaborasi ya. Saya harap semoga kelas 12 R6 sukses semua nanti ya. Yang di kelas ini yang milih kerja, please raise your hand. Setelah lulus milih bekerja. Ada berapa anak? Oke, yang milih berkuliah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, hampir-hampir sama ya. Nah, jadi gini, mungkin sudah diberitahu juga oleh Bu Wina, bahwasanya nanti setelah ini, masuk semester 2, kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok pekerja dan kelompok perkuliahan. Kelompok ya, kelompok pekerja dan kelompok kuliah. Sudah tahu ya? Oke, udah. Jadi, mulai ditentukan dari sekarang. Mulailah berdiskusi dengan orang tua. Jangan sampai keinginan kalian dan orang tua bertolak belakang. Ada yang masih berdebat dengan orang tua, maksudnya belum sesuai, nggak sinkron, atau sudah sesuai dengan keinginan orang tua? Ya ya. Oke, sip. Pokoknya saran saya bicarakan dulu dengan orang tua jikalau itu memang masih belum ada kesepakatan. Oke, yang penting sepakat dengan orang tua. Ayah, ibu, saya enaknya kuliah atau kerja. Oke, karena restu orang tua itu yang paling penting ya. Insya Allah kalau apa kata orang tua itu yang terbaik buat anaknya. Amin. Itu pasti itu. Ya. Pas 8.30. Setelah ini siapa pelajarannya? Mbak Ana. Oke, sudah. Okay, I'll see you next meeting, everyone, at home and also at school. Thank you for your attention. I wish everyone have a great career ya for next step. Amin. Amin, amin, amin. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak di YouTube Pak? Record enggak? Oh, yang di rumah.
Sehat semuanya. Debitnya pun saya ikut ya kelas 10 ya. Saya pantas dari kelas 10. Saya imut-imut gitu ya. Oke. Ya, baik anak-anakku untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Oh, mana nggak langsung masuk ke materi ya. Nah, kembalikan dulu semangat kita bisa hadir di sekolah ya tentunya. Baik, kepada Mas Billy untuk bisa memimpin doa sebelum Amin. Terima kasih kepada Mas Billy tadi terkait disuruh ngapain gitu ya, udah dipanggil duluan. Oke, mohon izin ini yang luring absen 21 sampai luring ya. Oke, berarti sampai kan 1 ya yang luring, yang daring. Oke, benar. Oh gitu, iya. Mohon izin saya cek dulu ya. Yang daring nanti bisa on mic terus kemudian menyatakan hadir Bu gitu ya. Oke, Mas Aditya Eka. Hadir, Bu. Oh iya, hadir, siap. Mas Aditya Iza. Hadir, Bu. Oke. Agung Andika. Hadir, Bu. Mas bosnya ini. Alfian Navio. Oh, belum hadir. Ya, nanti bisa konfirmasi ke Bu Ana. Ada kendala apa gitu ya. Aliviana. Hadir, Bu. Oke, siap. Alivia Sari. Hadir, Bu. Oke. Anastasia. Hadir, Bu. Oke. Anaki. Halo, Anaki. Ada ini ya. Nah, ini ada. Halo, Mas Anaki. Ya, oke, nanti saya catat dulu. Anissa. Anissa Nur Fadila. Gitu. Anissa Nur. Hadir, Bu. Oke, siap. Asa. Hadir, Bu. Ata. Arkananta. Hadir, Bu. Siap. Askia. Kayak golongan ini Hadir, amalan. Bu. Aku iku biyen deket ambek golongan amalan ya, deket ambek R. Sebelum aku sedekat iku ambek Indah, ambek Nanda. Biyen aku terus aku gak ngerti. Terus biyen pas zaman-zaman ini BBL. Om kan oh iya golongan Om iku kan terus kayak golongan ngono kan sing ngurus-ngurusi tiket. Nah, terus biyen kan cedek ngono lho arek-arek iku. Nisa. Ya. Oke, Rania ya. Oke, nggak apa-apa. Maaf ya, kita mendengar semua tadi, Pak. Oke, saya lanjutkan tadi sampai Askia ada ya. Davina. Hadir, Bu. Oke. David. Hadir, Bu. Ya. Dia Aulia. Hadir, Bu. Oke. Eka Putri. Hadir, Bu. Faiku Zaki. Oh, tukar. Oke, siap. Gak apa-apa. Ferdi. Hadir, Bu.
Ferdi Wildan. Hadir, Bu. Midela. Di sini halo ya. Rizky Aditya. Ya. Ilham Rehan. Ini banyak yang ya. Anisanya 2, terus apa sih ya? Gimana ini ada Tanta, Marinda, Maulana Cahya Magista, Mayanda, Reynal, Zaha. Tampilannya nanti udah beda semua ya, enggak gitu. Ada yang makin kecil badannya, langsing gitu ya. Nanda Hafsa Zuhron ada, Naufal, oke daring ya. Oke siap Mas Naufal. Rahmawan, izin. Oke, Rani, ya Rania. Hadir Bu, online. Ya. Oke, siap. Vita, ya. Wisnu, oke siap. Baik anak-anakku, alhamdulillah ya. Tadi sempat ya mendengar percakapannya Mbak Anissa. Gak apa-apa, untung nggak ngomong yang enggak gitu ya. Nggak tahu entah tadi apa yang dibicarakan. Baik, alhamdulillah kalian saya ucapkan selamat sekali lagi ya. Di titik ini sudah berhasil melewati level 10 dan level 11. Kalian berada di posisi paling puncak, di mana sebentar lagi kalian harus terjun ke dunia masyarakat. Nah, salah satunya mulai dari sekarang, coba kalian segera petakan kalian setelah lulus mau kerja atau kuliah. Jadi tentukan mulai dari sekarang. Kalau bisa sesuai dengan keinginan sendiri. Jangan sampai nanti ketika kalian mengetahui temannya, oh bojoku kok enak sih, mari lulus kok kerja, kayak gitu. Jangan ikut-ikut teman jika hati nurani kalian itu masih belum mengarah ke sana. Seperti itu. Jika kalian ingin kuliah, coba kalian mulai dari sekarang ditata kembali. Nanti kira-kira ngambil jurusan apa. Jika kalian di RPL, biasanya ngambilnya jurusan IT. Tapi tidak istilahnya apa ya, tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi kalian ngambil jurusan lain yang berbeda dengan jurusan kalian saat ini. Bisa nanti diisi Jogja yang punya keahlian seni gitu ya. Mungkin Mbak Vita nanti ya yang suka nyanyi gitu. Terus ada juga yang ngambil yang paling ekstrim ini anak angkatan 27 kemarin ya. Saya nggak nyangka ternyata ada yang ikut SBMPTN atau apa itu yang tes perguruan tinggi. Ternyata ada satu anak yang masuk ke ilmu sejarah. Saya geleng-geleng. Luar biasa sekali ya. Dengan itulah nanti para sejarawan itu digantikan oleh generasi milenial seperti kalian yang punya jiwa kreativitas yang sangat tinggi. Dan itu sangat membantu ya. Membantu dalam artian karena selama ini sejarah yang diajarkan di sekolah itu hanya monoton dan istilahnya apa ya? Hanya berkilas pada masa lampau saja. Tapi tidak dikemas dengan seperti kreativitas yang sudah kalian miliki seperti itu. Karena jujur, Buana sendiri juga nggak punya istilahnya skill dalam bidang IT gitu ya. Jadi mau tidak mau yang disampaikan ya sebatas itu saja. Nah, giliran kalian nantilah yang meneruskan perjuangan kami para guru-guru di sekolah kalian seperti itu. Nah, untuk kali ini di kelas 12 Buana berbeda ya. Jadi berbedanya kalau kelas 10 dulu mengajar di mata pelajaran sejarah Indonesia, di kelas 12 saya diberikan tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, mungkin kalian nggak asing ya dengan Bapak Ibu guru pengajar PPKN kelas 10, ada Bu Rara, yang kelas 11 ada Pak Fajar, dan generasi berikutnya di kelas 12 ketemu Bu Ana lagi dengan mata pelajaran PPKN. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, oh Bu Ana sejarah, tapi kok ngajar PKN gitu ya? Oke, jadi antara sejarah dengan PPKN itu nyambung.
Jadi kalau sejarah itu belajar tentang kisah masa lampaunya, peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kalau PPKN itu peristiwa masa kini untuk mempersiapkan peristiwa yang akan datang. Jadi kembali lagi, antara PPKN dengan sejarah itu satu garis. Bahkan ketika kami dulu studi di universitas, diberikan kayak semacam mata kuliah minor. Jadi mata kuliah minor itu pendidikan Pancasila ada sendiri, pendidikan kewarganegaraan juga ada sendiri, jadi dipisah gitu. Nanti mungkin ketika kalian ingin melanjutkan kuliah juga mengalami hal yang sama. Juga ada loh pendidikan agama itu ada. Yang di semester awal itu pasti ketemu sama mata kuliah yang nggak asing menurut kalian ketika kalian tempuh di SMK. Salah satu contohnya adalah agama, PPKN, atau Pancasila, atau bahasa Indonesia. Ketemu lagi nanti di semester pertama. Baru nanti di semester kedua, 3, dan seterusnya. Nanti kalian baru fokus ke penjurusan kalian masing-masing. Nah, nanti kalau sudah masuk ke semester 5, 6, 7, 8, itu sudah mulai kayak semacam membuat konsep proposal yang akan kalian seminarkan. Jadi sebelum ujian skripsi, kalian akan menempuh yang namanya ujian sempro atau seminar proposal. Nah, itu nanti kalian kayak semacam diminta membuat rencana produk yang mau kalian jadikan skripsi atau karya tulis. Tugas akhirnya ketika kalian melanjutkan studi, ini seperti itu. Nah, nanti kalau sempro lulus, nanti kalian diminta untuk segera penelitian. Setelah penelitian, nanti kalian seminar hasil ya. Kalau di Brawijaya mungkin istilahnya bukan ujian skripsi, tapi seminar hasil apa yang sudah dilampaui gitu. Cuma ininya gini ya, jadi kuliah di negeri atau swasta itu sama saja, tergantung diri kita mau mengarah kemana dan tujuan kita nanti kuliah itu untuk apa. Tapi kalau teman-teman sudah planning di awal seperti ini, Bu, saya nanti mau kerja tapi sambil kuliah, seperti yang disampaikan oleh teman-teman di kelas R4 kemarin, sempat saya tanya, Bu, saya mau kerja tapi sambil kuliah. Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Bisa, Bu, bisa. Jadi, contohnya gimana? Kalau kalian kerja sambil kuliah di negeri, itu harus pandai-pandai manajemen waktu. Karena di negeri, mintanya itu kalian disiplin, mengikuti dengan baik perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Sedangkan kalau yang di swasta, itu lebih longgar karena ada program kayak kelas karyawan atau jalur ekstensi ya, seperti itu lebih mudah. Jadi kalian bisa kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kuliah. Karena apa, orientasinya kalau kita udah kerja itu bukan masalah intinya bukan masalah pengetahuannya yang dikejar, tapi jenjang karirnya begitu. Tapi syukur-syukur kalau bisa dapat keduanya gitu. Itu ya nak ya. Buana apa jadi ngomong kayak orang guru BK ya. Oke, nggak apa. Kita saling mengingatkan aja, saling menguatkan. Kita di posisi puncak harusnya saling memotivasi. Jangan sampai ada teman-teman kita yang tertinggal gitu ya. Insya Allah anak-anak Moklet, anak-anak hebat semua, calon generasi penerus bangsa. Saya yakin di kelas ini nanti ada ya hampir semua ya, semua itu jadi calon-calon orang yang sukses. Baik, anak-anakku yang daring tetap semangat ya, meskipun kalian berjauhan dengan kami di sini, mohon tetap bersemangat gitu ya. Oke, Mas Anaki, halo. Apakah sudah bisa mendengar Bu Ana? Halo, Mas Anaki. Dalam, Bu. Oke, terima kasih. Ya, tak kira ketiduran tadi ya, Mas. Ada koneksi tadi soalnya. Ya, itu tadi sekilas motivasi sedikit dari Bu Ana. Semoga kalian di kelas 3 ini terus survive gitu ya. Planning sedini mungkin. Jangan sampai nanti ketika baru lulus kalian baru berpikir aku nanti gitu. Ya. Terus saya kembalikan lagi di pertemuan hari ini, Bu Ana tidak ingin mengajak langsung masuk ke materi PPKN. Ya, kalian nanti pasti, waduh Bu, pasal-pasal lagi gitu ya. Waduh Bu, undang-undang lagi, waduh Bu, hak dan kewajiban lagi gitu ya. Oke, jadi di awal seperti ini Bu Ana ingin menyampaikan kontrak belajar. Ada kontraknya ya Bu ya, ada. Jadi kontrak belajarnya meliputi 1, ketika kita
memulai awal pelajaran di setiap mapelnya, itu harapannya kita awali dengan doa dulu. Setelah itu, Bu Ana akan mengecek kondisi kalian melalui presensi, dan nanti di akhir pembelajaran juga diakhiri dengan doa. Seperti itu. Terus, kalau yang luring seperti ini, saya sudah acungi jempol, kalian sudah berpakaian dengan rapi, lengkap, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan teman-teman yang daring pun juga begitu. Jadi ini pada off cam semua ya, nggak pengen lihat Bu Ana ini. Bu Ana kangen kalian loh. Ya, jadi untuk yang daring, insya Allah saya percaya teman-teman sudah menggunakan pakaian yang rapi, kemudian tidak menggunakan kaos oblong atau sarung ya, yang laki-laki gitu. Oke, nantilah 12 tidur nanti Bu. Iya. Terus yang berikutnya, mohon jika tidak masuk atau mungkin ada kendala, bisa disampaikan. Untuk yang daring bisa melalui chat ya, ketik Bu, maaf tadi pas di absen Bu Ana, saya nggak jawab karena kendala jaringan atau kendala mic-nya error atau apa, monggo bisa disampaikan di sini. Tapi kalau yang izin atau sakit atau apa, mohon nanti konfirmasi ke sekretaris atau ketua kelas ya. Sudah dibentuk ketua kelasnya? Oke. Jadi mohon konfirmasi supaya nanti ketua atau sekretaris bisa menyampaikan ke guru pengajar. Seperti itu. Terus, oh gitu. Oke, sudah dibagi PIC berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa sekali ya. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Terus saya lanjutkan. Jadi di kelas 12 ini selama 1 tahun ya. 1 tahun ini kalian berbeda ya. Berbedanya apa? Kalau yang di tahun sebelumnya semester gasal itu dan genap itu diakhiri pada bulan Februari, tapi kalau untuk tahun ini saya masih belum istilahnya apa ya, dapat informasi mengenai kapan berakhirnya kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi tentunya di semester gasal ini Bu Ana ingin menyampaikan bahwa bab yang akan kita pelajari di mata pelajaran PPKN nanti ada 2. Jadi ada 2 bab saja. Salah satunya adalah yang pertama bab 1, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itu sudah dipelajari di kelas 10, kelas 11. Nah, dengan itulah akhirnya Bu Ana bisa mencoba menggali kembali ingatan kalian tentang materi-materi yang sudah dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Jadi nanti kita tidak terlalu banyak tugas seperti yang dulu-dulu ya, Nak ya. Bu Ana ingin ketika pembelajaran seperti ini kita diskusi, tanya jawab, sharing, bahkan nanti ada kayak semacam game kecil. Nanti kalian saya kasih tahu di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini Bu Ana ingin hanya menyampaikan kontrak belajar, terus kemudian program yang akan kita pelajari sama evaluasi kegiatan pembelajaran. Terus untuk yang bab 1 tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, itu nanti kita belajar mulai dari hakikatnya dulu. Hakikat atau pengertian hak dan kewajiban warga negara itu apa saja. Jadi penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui pengertiannya itu apa saja. Terus yang kedua, nanti substansi atau isi hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu nanti contoh-contoh kasus, jadi nanti akan disajikan contoh kasus, kemudian dianalisis bersama-sama, terus ya bisa dipresentasikan ya. Jadi nggak perlu kalian buat kayak semacam makalah, infografis atau apa, bisa langsung disampaikan di depan untuk berikutnya gitu ya, tapi nggak sekarang. Nah, terus untuk bab kedua itu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi nanti ada peran lembaga penegak hukum apa saja, ada kepolisian, terus ada hakim, ada apalagi advokat, terus ada apa lagi? Ya, banyak sekali ya, nanti akan kita pelajari. Terus untuk yang semester genap itu materi kita tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Ya, jadi nanti akan kita belajar mengenai bagaimana sih dinamika persatuan dan kesatuan yang terjadi di Indonesia. Nah, terus untuk yang bab berikutnya yaitu tentang pengaruh
perkembangan teknologi terhadap keutuhan NKRI. Jadi karena selama ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu tidak seluruhnya membawa dampak positif gitu ya. Jadi ada juga beberapa yang memberikan dampak negatif. Contoh mungkin kalian sering melihat bahwa di internet atau media sosial apapun itu di sana bersifat cover yang artikelnya itu ceritanya beda lagi gitu ya. Jadi ada beberapa sengaja memang penulis karya tulis itu untuk mencari ya kayak semacam viewer atau semacam orang-orang yang bisa memberikan komen sehingga dia mendapatkan pendapatan seperti itu. Tapi insya Allah tidak terjadi di anak-anak moklet. Karena apa? Anak-anak moklet ini anak-anak yang kritis, anak-anak yang selektif terhadap media yang ada. Jadi tidak langsung menelan isu itu mentah-mentah, tapi kalian kaji dulu, cari sumbernya, referensinya antara referensi satu dengan referensi lainnya itu nyambung nggak? Nah, kalau nggak nyambung berarti bisa jadi berita yang beredar itu adalah berita yang hoax atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Nah, terus perlu kalian ketahui ya, nak ya. Jadi intinya perkembangan teknologi yang memiliki dampak buruk tadi itu tidak menutup kemungkinan bisa membuat ya, terutama keutuhan NKRI. Kalau kita flashback ke materi sejarah ya, ke materi sejarah. Jadi Bu Ana akan bolak-balikkan ya, jadi habis PPKN ke sejarah karena nyambung peristiwanya. Kalau masalah dulu di tahun 1948 sampai 1965 sudah ke bawah ke sana, ya tentang adanya pemberontakan dalam negeri. Salah satunya apa? Karena ketidaksesuaian pikiran masyarakat dengan konsep pemerintahan yang diterapkan saat itu, yaitu Orde Lama kan ya. Jadi Orde Lama di era kepemimpinannya Soekarno nyatakan bahwa di dalamnya itu multi partai itu dihapus atau diminimalisirkan. Sedangkan kalau orang-orang yang memiliki aliran liberal, demokrasi liberal itu ciri khas demokrasi itu harus banyak partai. Tapi karena di era Orde Baru Soekarno itu meminimalisir peran partai itu karena berkaca pada demokrasi sebelumnya, demokrasi parlementer. Oke, di sana banyak sekali partai, tapi kinerjanya juga tidak seluruhnya terlaksana seperti itu. Jadi akhirnya Soekarno mengambil tindakan untuk mengamankan kondisi negara yang dalam keadaan bahaya perang. Ada bahaya perang, banyak sekali pemberontakan. Salah satu contohnya yang paling awal adalah pemberontakan PKI Madiun. Itu tadi karena mereka punya kepentingan untuk menjadikan ideologi Pancasila diganti menjadi ideologi komunis. Saya sempat bertanya nggak, musuh kenapa tiba-tiba bangkit lagi di pasca Indonesia Merdeka? Padahal di tahun 1926 di era kolonialisme Belanda kan musuh Semaun Darsono pernah melakukan pemberontakan juga, menolak atau menentang praktek imperialisme dan kolonialisme seperti itu. Kenapa? Akhirnya diasingkan ke Rusia. Dan di Rusia ternyata musuh dan kawan-kawan itu menempuh studi di sana ya tentang paham atau ideologi komunis. Nah, ketika mengetahui Indonesia sudah dalam keadaan aman dalam artian merdeka, termasuk negara yang baru lahir gitu ya. Nah, itulah kesempatan emas untuk mereka untuk pulang kembali ke Indonesia. Seperti itu. Didukung lagi dengan apa? Salah satunya yang dikemukakan oleh Soekarno itu meminimalisir peran partai. Seperti itu. Terus PKI itu digaungkan lagi hingga akhirnya mengembangkan sayapnya ya seperti itu. Nah, di situ juga diberikan kedudukan yang istimewa. Pemilu tahun 1955 dimenangkan oleh 4 partai. Partai pertama ada PNI, partainya Soekarno sendiri ya, Partai Nasional Indonesia. Terus ada Partai Islam,
NU. Terus ada Mas Yudi. Nah, kursi keempat itu diraih oleh PKI. Nah, dari sini Soekarno itu seolah-olah memberikan kode yang istimewa yang bagi PKI itu diberikan lagi di Indonesia itu karena cara berpikirnya. Karena apa? PKI itu sendiri juga anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dan Soekarno pun juga begitu. Jadi beliau itu sangat anti terhadap penjajahan ya, karena merasa sakit hati sudah dijajah beberapa tahun tapi tidak apa ya, tidak diberikan kesempatan untuk merdeka. Bahkan sudah merdeka pun hanya minta pengakuan kedaulatan itu masih dipersulit. Kayaknya banyak di era revolusi fisik 45 sampai 49. Masih ingat ada perjanjian apa saja? Lali ya. Ada yang masih ingat perjanjian apa saja yang dari mungkin tahu? Mas Agung? Perjanjian apa saja yang diikuti oleh delegasi Indonesia dengan Belanda? Garjati, Renville, terus Hege Value, terus apa lagi? Rumroyan. Ditutup dengan konferensi meja bundar. Dari hasil konferensi meja bundar pun masih dinilai bahwa hasil-hasil yang dihasilkan antara perundingan Indonesia dengan Belanda itu masih menguntungkan Belanda. Contohnya apa? Oke, diakui merdeka atau diakui kedaulatannya, tapi dengan syarat Papua ditahan. Karena tahu Papua itu merupakan wilayah Indonesia yang kaya akan barang tambang berupa emas. Makanya digandoli gitu ya. Baru akhirnya di era Orde Lama Soekarno memutuskan untuk melakukan pembebasan Irian Barat melalui Komando Mandala ya yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, terus didukung oleh Yosudarso. Nah, di sana akhirnya bisa direbut kembali gitu ya. Jadi Papua bisa direbut kembali. Seandainya masyarakat waktu itu tidak peduli, tidak turut serta atau pemerintah tidak aktif untuk segera merebut Irian Barat atau Papua dari cengkraman kolonialisme Belanda, apa yang terjadi? Ya kita akan kehilangan satu pulau. Pulau Indonesia nggak akan seindah sekarang gitu ya, Papuanya hilang gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati ya, tidak selektif istilahnya membaca suatu berita terbaru gitu ya, itu khawatirnya nanti akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita dapat info tentang gejolak pemberontakan di mana, langsung kita nggak baca, kita share. Yang terjadi apa? Maka akan membuat orang lain pun juga melakukan hal yang saling share dan seluruh Indonesia terjadi perpecahan tadi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi oleh karena itu makanya kenapa kita harus menghubungkan antara peristiwa masa kini dengan masa lalu, itu tujuannya adalah untuk berkaca. Semoga apa yang kita lampaui saat ini dan yang akan datang itu tidak mengalami hal yang sama seperti yang sudah kita lampaui di masa sejarah ya, seperti itu. Terlebih lagi pemberontakan yang terjadi di Indonesia dari tahun 48 sampai 65. Ada berapa pemberontakan masih ingat? Banyak Bu. Jawaban yang objektif gitu ya Pak Nanda ya. PITII, PKI Madiun, APRA, sama Mas Lautan Api, itu kan perjuangan fisik. Iya, ini yang pemberontakan. Jadi kalau yang pemberontakan fisik Bandung Lautan Api, Medan Area, Puputan Margarana, Ambarawa itu golongannya yang perjanjian tadi, temennya. Jadi sejaman. Nah, ada yang secara diplomatis melalui perjanjian, dan ada yang secara peperangan melalui itu tadi. Salah satu contohnya di Malang ada Malang Bumi Hangus. Mungkin kalian kenal ya yang sama namanya Hamid Rusdi. Siapa Hamid Rusdi? Iya Mas Ilham kita lupa. Hamid Rusdi, ya Bu, nama terkenal
tapi 0 gadang ya benar ya. Terus ada lagi pas kalian sempet nggak Rek, kalian ikut apa ya kemah itu loh di hutan kota, pernah nggak kalian? Tidak pernah. Nah di sana juga ada patung Hamid Rusdi. Nah berarti ada apa dengan Hamid Rusdi kok terkenal sekali di Malang? Bahkan ketika kalian main ke Jalan Ijen di simpang balapan yang IF, nah itu juga ada patung Hamid Rusdi. Jadi Hamid Rusdi ini adalah tokoh sejarah yang memperjuangkan Malang gitu ya. Jadi intinya beliau itu yang salah satu orang memperkenalkan bahasa Walian atau bahasa Walian ya, Iwalan, asap Iwalan gitu ya, ayas. Nah kayak gitu. Kenapa harus memperkenalkan itu? Karena komunikasi salah satu yang dilakukan oleh para tentara Indonesia saat itu atau TKR gitu ya dengan masyarakat dan yang lain itu supaya tidak dimengerti oleh orang-orang Belanda itu tadi menciptakan bahasa sendiri. Jadi kita yang dari Malang perlu berbangga gitu ya, Raya. Jadi punya sejarah yang sangat kompleks mulai dari Hindu-Buddha sampai dengan Indonesia modern. Jadi kalau kalian mau belajar tentang Hindu-Buddha banyak sekali peninggalan-peninggalannya, termasuk peninggalan besar dari kerajaan Singasari. Ada yang rumahnya Singasari? Oke, ada, aman. Singasari gitu ya. Berarti keturunan Ken Bebes sama Ken Amrok. Iya. Oke, itu anak-anakku yang bisa Bu Ana sampaikan seputar tentang materi kita hari ini. Untuk kedepannya fokus pembelajaran melalui LMS. Jadi kalian pasti sudah mengenal sejak kelas 11 ya? 10. Oh iya 10 ya. Tapi kalau kelas 10 dulu Bu Ana masih pakai Google Classroom ya, Rek ya. Sekarang udah sepi tuh Google Classroom-nya. Kasihan nggak dipakai lagi gitu ya. Jadi sekarang pakai LMS. Nah, di sistem LMS tersebut kita bagi tugas. Nah, jadi di kelas 10 PPKN itu di PJ atau penanggung jawabnya Bu Lara, sedangkan kelas 11 PPKN Pak Fajar, kemudian kelas 12 PJ-nya Pak Andi. Jadi nanti untuk materi, soal-soal beliau yang diberikan. Sedangkan kalau untuk Bu Ana tetap sejarah kelas 10. Jadi PJ-nya LMS-nya nanti Bu Ana. Terus kemudian nanti setelah selesai pembelajaran ini, Bu Ana minta bantuan kepada kalian semua untuk mengenroll LMS-nya PPKN kelas 12. Dicari tahu di dalamnya ada apa sih Bu? Nah, salah satunya ada media berupa modul sama video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Andi. Nah, di sana nanti kalian akan menjumpai yang namanya pretest. Pretest itu apa sih Bu? Gitu. Jadi pretest ini adalah semacam alat ukur untuk menguji seberapa jauh kemampuan awal kalian sebelum kita masuk materi. Boleh browsing, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau bisa jujur seperti itu. Nah, apakah masuk nilai Bu? Nanti jika nilainya bagus, itu akan saya tambahkan. Tapi kalau jika nilainya kurang bagus atau di bawah KKM, nanti akan saya berikan kesempatan untuk mengerjakan ulang sampai nanti nilainya benar sempurna. Karena nanti akan diambil nilai yang tertinggi gitu ya. Terus kemudian dalam sistem penilaian PPKN saya tegaskan kembali lagi, jadi KKM-nya 75 sama seperti yang sudah. Tapi besar harapannya Bu Ana kalian sudah kelas 12 gitu ya, dan nilai itu nanti akan tercetak di ijazah. Saya nggak ingin ada anak-anak yang di angkatan 28 ini mendapatkan nilai mepet. Besar harapan saya 85 ke atas sampai 100. Nah, nanti tercetak di ijazah nilainya Mas Ilham 100, terus kemudian Mas Wisnu 100, Mbak Nanda 100. Calon mantu idaman ini. Oke. Ya, makanya harus berjuang gitu ya, karena nilai kalian nanti akan tercetak di baliknya ijazah seperti itu. Terus untuk KKM itu ya. Terus kemudian untuk penilaian lainnya, PPKN, agama, BK itu diberikan wewenang untuk mengambil nilai sikap. Warna nggak nakut-nakuti, Rek, saya nggak mau nakut-nakuti gitu ya. Jadi ini nanti akan saya ambil
nilai sikapnya berdasarkan pengamatan Bu Ana, keaktifan kalian dalam mengikuti KBM. Terus kemudian yang kedua, itu nilai pengetahuan. Pengetahuan itu bisa diambil dari pretest, post-test itu kayak semacam ulangan harian. Ulangan hariannya nanti nggak soal uraian, ABC-an. Ya sama, seperti jadi pretest, terus materi, post-test soalnya sama kayak pretest. Jadi kalian nggak perlu belajar lagi gitu ya. Nah, lumayan, itu yang dicari soalnya. Terus, kemudian untuk tugas tidak sepadat merayap di kelas 10-11. Jadi yang kelas 12 ini untuk PPKN hanya satu bab, satu tugas. Tugasnya kayak semacam buat ringkasan dalam bentuk slide presentasi. Karena saya yakin anak-anak Koklet karyanya luar biasa ya, gitu. Dari hasil yang sudah saya lihat, keren-keren ini desainnya anak 8 gitu ya. Nah, terus setiap babnya ada satu tugas, berarti kan kalau dalam waktu 1 tahun itu 4 bab, berarti hanya 4 saja. Udah sekali kurang Bu, ya nanti tak kasih. Oke, itu ya nak ya. Jadi itu yang bisa Bu Ana sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Ada pertanyaan tentang materi atau mungkin tanya apa, monggo. Oh iya ya, ngomong-ngomong, kalian kan pulang prakerin nih. Bu Ana penasaran gimana ceritanya ya, suka duka kalian untuk mengikuti prakerin ini. Untuk yang daring saya minta bercerita dulu ya. Oke. Terus deredek gitu Bu ya. Oke, kepada siapa ini ya enaknya? Mbak Davina. Halo. Mbak Davina. Cek Mbak Davina. Iya, Bu. Ya, Mbak Davina bisa berbagi cerita tentang pengalamannya mengikuti kegiatan prakerin di masa pandemi itu ya. Prakerinnya di mana, bagaimana proyeknya, terus suka dukanya mengikuti prakerin seperti apa. Biar Bu Ana bisa bercerita nih ke adik-adik ya, biar punya semangat dan mempersiapkan sejak dini apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Kepada Mbak Davina, saya persilakan untuk bercerita. Halo. Ya, Mbak Davina, halo. Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Suaranya Bu Ana kah? Ini iya, Bu. Oke. Mbak Davina bisa bercerita tentang pengalaman prakerin. Tak ketik di sini aja ya. Mbak di kolom chat ya. Oke. Atau ada yang mau bercerita? Ada yang? Gimana? Oh iya, siap. Oh gitu, kemarin sudah? Daring belum. Ya ini Mbak Davina, saya minta cerita tapi kendala Bu Ana suaranya putus-putus katanya. Nah, ini off cam semua ya, apa ya delok. Oke, Mas Aditya Iza mungkin bisa bercerita. Mas Adit. Siap, Bu. Oke, silakan Mas berbagi cerita ya, suka dukanya, pengalamannya apa aja. Ya. Oke, silakan Mas Adit, saya persilakan. Pertama kan saya prakerin di Telkomsel Jember. Ya. Alasan saya prakerin di sana itu pertama karena saya prakerin itu pengennya offline, jadi langsung datang ke kantornya. Oke. Nah, setelah itu waktu 1 Juli itu ternyata masih dalam masa PPKM. Jadi sebelumnya itu selama hampir 1 bulan itu masih prakerin di rumah.
Baru mulai Agustus ya Mas ya, ke Jember. Tanggal 22 Juli. 22 Juli. Oh, 22, ya, 22. iya. Dapat pengalaman apa aja Mas di sana? Lebih ke organisasi sih, Bu. Pengalaman organisasi secara mental. Oh gitu. Berarti benar-benar diajarin kerja ya. Iya, Bu. Oke. Terus satu kelompok di sana ada berapa anak Mas Adit? Itu ada 8. 8 anak gitu ya. Iya. Dari RPL semua atau ada yang TKJ? RPL-nya ada 6 sama TKJ ada 2. Gitu. Tapi untuk masalah kerja project gitu ya, itu dicampur atau disesuaikan dengan jurusan masing-masing? Dibagi 2-2, Bu. Oh, dibagi 2-2 gitu ya. Mas Adit sama siapa? Kalau di kelas ini ada Rani Hanifah sama Askia Putri. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Mas Adit ya. Oke, satu lagi cewek ya. Cewek di sini ada Mbak Diah Aulia, mungkin bisa bercerita. Halo Mbak Diah. Gimana ini? Mbak Diah Aulia, apakah mendengar suaranya Bu Ana? Oke, Iya, silakan. Bu, dengar. Maaf, sinyal saya jelek, Bu. Oh iya, rumahnya Mbak Diah mana? Jombang, Bu. Oh Jombang. Ini di Jombang atau udah di kos? Di Jombang. Oh di Jombang. Iya, saya Iya. bisa memahami ya. Di Jombang memang luar biasa sekali masalah sinyal dan rumah nenek saya di sana soalnya. Ya kalau di sana nggak iso lapo-lapo gitu ya. Oke, luar biasa Mbak Dia bisa berbagi cerita sedikit aja mungkin. Monggo. Gimana, Bu? Bisa berbagi cerita tentang Prakrin? Prakrin di mana, sama siapa, terus dikasih proyek apa, semua pengalaman apa aja yang sampean dapatkan? Saya kemarin prakerin di Jogja di PT Global Intermedia. Terus dapat project buat website virtual tour untuk sumbu filosofis dari Dinas Kebudayaan di Jogja. Oke, keren ya. Di Disputpar ya berarti? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Iya, tapi bagian yang balai sumbu filosofisnya aja. Oh gitu. Berarti sempat ke Jogja atau hanya di rumah saja, Mbak? Di Jogja, Bu, 3 bulan. Soalnya kemarin itu offline. Oh gitu, seneng ya bisa ke sana. Iya. Sempat jalan-jalan nggak, Mbak? Iya, Bu. Kemana? Cerita dong pengalamannya. Untuk proyeknya itu kan harus survei ke tempatnya langsung karena ambil gambar buat virtual tour-nya. Jadi jalan ke Panggung Krapyak, Keraton, Tugu, gitu, Bu. Iya, Bu Ana bisa merasakan atmosfer liburan di Jogja enak ya. Ya teman-teman pada kiri itu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Dia Aulia, luar biasa sekali ya tepuk tangan. Oke, sekarang yang lurik ya, Bu Ana juga pengen denger nih yang lurik nih. Kita ke siapa? Iya dah. Oke, silakan ayo Mas. Mas bisa ke sini biar kelihatan. Ya, silakan. Wah, pacarnya dewe lu. Ada pacarnya? Oke, silakan. Ya, disapa temannya. Sapa. Oke, silakan. Gimana?
Saya prakerin di Malang. Di Malang aja. Di Guring Casablanca. Oh, gitu. Iya, iya. Punyanya itu perusahaan development punyanya siapa deh? Itu Mbak Anissa angkatan 27. Anissa FR. Nah, itu Anissa Virus. Anissa Virus 27. Iya. Bisnis keluarganya Mbak Anissa. Anissa Virus itu angkatan 27. Iya, anak Mim Iya. Oh iya, Pak. Oh, di situ gitu ya. Berarti deket ya. Iya. Ada berapa teman di sana? Pak. Saya, Maden. Terus Pak. Enggak, yang dua itu keluar kelas. Kelas lain. Ya. Kelas nggak ada orang. Yang maksudnya di Ya, terus di sana mengerjakan proyek apa aja? dibagi dua kelompok, yang satu 3 orang, yang satu 1 orang. Terus yang 3 orang itu mengerjakan web portal untuk masjid-masjid di rencananya masih Malang. Terus yang satu itu untuk upgrade web. Nah, saya sama Maden itu masuk ke dalam tim yang web portal. Di desain webnya, webnya gitu ya. Ya. Terus selain itu apa yang dikerjakan lagi kan selama 3 bulan gitu ya? Itu toh? Iya. Banyak berarti proyeknya Mas? Banyak revisi. Ya. Berarti ada guru pembimbingnya juga ya di sana atau hanya dari Cuma orang Mbak yang Anissa punya? itu Mbak Anissa. Deket ya, Rek ya. Berarti nggak ngekos lagi di sana. Di sini kosnya. Begitu. Keren ya. Tepuk tangan untuk Mas. Oke. Terus siapa lagi ya? Oh. Bisa ya. Terus siapa lagi ya, Mas? Siapa ya? Oh iya, bisa. Bukan. Sama tempat prakerja. Beda. Iya, nggak apa-apa. Cewek. Di sini satu cewek. Sudah ada kok. Bukan tinggal tunjuk. Oke. Udah lama nggak ketemu Mas Nafisa ya? Oke, silakan. Dia saya magangnya di Mayanta Media sama Sinta sama Siva. Oh iya. Nah, di sana tuh saya tuh bikin website kayak dicabut itu kayak pengajuan online habis itu data dulu. Udah itu toh proyeknya. Terus sekarang diterapkan di sana di Iya, soalnya sempat dihapus ke hosting juga. Selain itu suka dukanya. Agak susah gimana? Ya begitulah. Ya. Gimana? Nggak mau bercanda. Ya. Berarti jauh dari rumah di dekatnya Sticky itu. Tulis. Oh, okay. Biasa ya kepada Mas. Oke, tapi yang tentu di sini punya banyak pengalaman ya Mas. Di sana belajar untuk yang baik bagaimana. Oke, aplaus untuk Mas. Yang cewek siapa ya? Mbak Naura. Probolinggo ya. Berarti Polkam. Enggak suka. Oke, silakan. Ya, bercerita tentang pengalaman prakerja, suka dukanya gimana? Saya di enggak sih? Saya di Vilen, di Kalimantan. Gitu ya. Sama siapa saja di sana? Ada 9 anak. 9 anak dari anak SPM. Oh, RPL semua. Sama, dikasih tugas proyek apa sama? Kalau saya tim IT kan, buat ada tim desain sama tim IT.
Iya, saya tim IT-nya suruh ngelola webnya, kayak buat konten-kontennya gitu dari produk-produk. Produknya apa aja Mbak yang permainan edukasi untuk anak kayak angkatan 19. Mbak Gia, oh sempat dengar nama itu dan booming ya di media sosial gitu. Oke, keren Mbak Naura ya. Terima kasih atas ceritanya. Baik anak-anakku, Wana tidak bisa minta semuanya untuk bercerita ya, tapi setidaknya saya tangkap dari situ kalian memang benar-benar diajari bagaimana cara istilahnya apa ya, menyelesaikan proyek di sebuah pekerjaan, ya seperti itu. Nah, dengan diberikan proyek seperti itu, alhamdulillah sepertinya saya amati kalian semua berhasil ya menyelesaikan semua, meskipun kadang berpikiran iso enggak yo, tapi insya Allah anak-anak pakai itu anak-anak hebat semua, jadi bisa menyelesaikan semuanya. Oke, anak-anakku, Bu Ana titip pesan ke kalian, tolong jaga kesehatan ya, jaga kondisi fisik, hati terutama, ya jangan sampai di kondisi puncak seperti ini kalian mengalami down atau dalam artian kebanyakan mikir gitu ya. Oke, memang dalam setiap pembelajaran atau pelajaran pasti ada tugas, tapi maknai tugas itu sebagai sebuah tantangan atau rintangan yang harus kalian lewati. Dan yakinlah Allah memberikan jalan untuk itu, untuk kalian bisa melewati semua itu. Oleh karena itu, setiap hari, kalau bisa ya, bisa yang jauh dari orang tua, itu bisa WA atau bisa telepon, lek pagi gitu sebelum berangkat sekolah, pamit. Pak, Bu, Mama, Papa, Ayah, Bunda, saya izin pamit sekolah ya, doakan bisa melewati seluruh rangkaian kegiatan pembelajarannya dengan baik. Bagi teman-teman yang salah satu orang tuanya atau salah keduanya sudah mendahului kita kirim doa saja. Semoga beliau-beliau ditempatkan di tempat yang terindah. Dan kita terus istilahnya apa ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita bisa melewati langkah-langkah ini dengan baik, nantinya bisa membahagiakan kedua orang tua, bahkan yang sudah tiada, ya seperti itu. Itu pesannya Bu Ana. Karena apa? Apapun itu yang kita lakukan ini tanpa doa dan kita berusaha untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sangat tidak mungkin. Meskipun melakukan hal-hal yang kecil, terutama hal kebaikan. Kalau hal keburukan, mohon dihindari ya. Kalian sudah posisi di kelas 12, bisa memilah dan memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Kalau ada teman kita di antara kita satu keluarga ini, ada yang merasa kesulitan, bisa kita bantu bersama-sama. Kita saling menguatkan. Ada yang mungkin patah hati karena ya itu namanya anak muda ya. Saya tidak istilahnya apa ya? Saya tidak menghalangi kalian untuk saling memotivasi dalam artian dalam konteks lain gitu ya, atau punya hubungan spesial dengan temannya, tapi kalian harus benar-benar bisa saling menjaga. Jadi orang suka sama orang sayang itu beda. Jadi kalau suka itu ya diambil yang sebelum waktunya, tapi kalau yang sayang itu ya diiman sampai nanti hari meninggal. Dalam artian dalam ikatan yang sah, ya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah ya dalam ranah ke sana, tolong dijaga baik-baik. Itu saja pesan dari Bu Ana. Terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Bu Ana sudah dari awal tidak menyampaikan bahwa kita pelajaran langsung gitu, tidak. Tapi Bu Ana ingin memperkenalkan materi sama mengulang kegiatan kalian sama Prakrin. Itu tujuannya adalah untuk bekal Bu Ana memotivasi adik-adik kelas kalian seperti itu. Oke, saya cukupkan pembelajaran hari ini. Kita sambung pertemuan kita minggu depan. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kepada Mas Wisnu untuk bisa memimpin mengakhiri pelajaran. Ya, silakan Mas.
Terima kasih banyak anak-anakku. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap atau tutur Bu Ana tadi yang menyinggung kalian, tapi itu tidak ada niatan untuk menyinggung. Saya sayang kalian semua. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya. Sama-sama. Mari saya duluan ya saya.
Lengkap masuk semua 20. Ada satu yang tidak ada. Izin. Oh, yang ini izin kan? Yang itu. Oh, izin juga. Jadi lengkap 20 ya? Udah satu. Oh, iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Alhamdulillah sama-sama sehat, sama-sama bahagia, sama-sama apa ya? Sama-sama monggo. Sama-sama belum saling mengenal. Iya. Ada yang kenal saya? Siapa? Ayo, siapa aku? Ayo. Pak Nur. Lengkapnya. Pak Nur Hidayat. Siapakah Pak Nur Hidayat? Ini pilih lagi. Ya mesti ya. Kalau Mbak kenal saya? Oh gitu, belum pernah ketemu. Tidak pernah ngomong juga. Ya saya masuk dulu sudah nggak pernah masuk ya. Kalian tapi saya sudah bisa masuk ke sini di kelas 12 saat kamu yang mau lulus ini. Siapa namanya tadi? Naura. Naura dari 20 teman di sini yang sudah sangat kenal banget berapa anak? Sebutkan aja jumlahnya berapa. Lima. Yang lain nggak begitu kenal. Nggak mau kenalan. Tahu ya? Butuh waktu berapa untuk kenalan? Berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Satu menit aja ya, jangan lama-lama ya. Oke, ini namanya siapa ini? Tidak tahu. Coba tak tanya, Mas namanya siapa? Ditanya itu loh. Panggilannya. Terus gitu aja. Oke. Dulu tidak satu kelas ya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama, harus saling mengenal karena pengenalan itu kekuatan ya. Jadi apalagi di dalam satu kelas, di dalam satu sekolah, di dalam satu visi, kesuwen, kenalan itu harus kenalan guys. Ya, sehingga satu tahapan sudah bisa kita lalui, kita sudah siap menghadapi tahapan-tahapan berikutnya. Apa yang ingin Naura tanyakan untuk Rizky? Apa yang ingin ditanyakan kira-kira? Satu aja. Oh, jadi guru besono apa? Banyak kan? Aslinya, saudaranya, hobinya, jangan tanya pacar lah ya. Aku terus kenangan yang paling indah, gitu ya. Belum bertanya? Oke. Baik, sekarang sebelum saya bertanya, kamu dulu yang bertanya ke saya.
ya. Masa yang sedikit tanya yang banyak dulu tanya yang sedikit ya. Jadi harus sekarang keroyokan. Ingin pilih yang memulai itu teman-teman bahwa komunikasi hal yang biasa. Silakan. Bilang di sini ya. Anggap aja Billy sekarang bukan hanya mewakili teman, tapi sekaligus mewakili dirinya sendiri yang sifatnya balas dendam. Karena dulu dia yang saya tanya. Saya ini balas dendam. Kamu yang tanya saya, Billy. Dan saya waktu itu, wah, Billy, jawab pertanyaan jawabannya sangat-sangat taktis. Makanya waktu itu layak jadi terpilih ya sebagai ketua OSIS. Karena memang karakter seorang pemimpin sudah terwakili pada diri Billy gitu ya waktu itu ya. Dan saya siap mempertanggungjawabkan itu. Ya, saya tidak mau sekolah itu mengabaikan satu ya, yang itu menjadi ciri khas yang nggak boleh dikesampingkan, yaitu ciri keilmiahan. Sekolah itu lembaga ilmiah, kelas ini lembaga ilmiah. Pak Nur masuk itu sosok seorang yang berpikir ilmiah. Jadi semuanya harus minta dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi kalau saya marah itu berarti saya salah. Karena tempatnya marah tidak di sini. Kalau saya membuli itu salah. Ya. Jadi kalau saya siapa membuli kamu harus tanya, kok begitu ngomongnya? Ya Pak, itu bukan tempatnya di sini Pak. Ya, nanti saya bertanggungjawabkan. Maksud saya itu begini loh. Oh ya Pak, itu kita salah paham. Jadi semuanya harus bisa bertanggungjawabkan. Saya siap untuk itu. Gitu ya. Tapi saya yang bully no, enggak siap. Nah, sekarang ganti kamu tanya, boleh apa saja sebagai bentuk balas dendam, ya balas dendam positif ya. Dulu kamu yang tak cerca dan tak garap gitu, sekarang aku garap sendiri. Biar teman-teman tahu kalau kita itu sebenarnya dekat gitu ya, nggak ada jarak kita itu. Untuk apa kita dibatasi? Umur kita sudah nggak panjang di sini ya. 1,5 bulan kamu sudah PAS. Semester depan dicerca banyak ujian. Ya Allah, waktu kita kalau habis untuk itu eman gitu. Bisa dimulai sekarang, Bil. Silakan, Bil. Oh ya, salam ke teman-teman yang di rumah ya. Ya. Adit, Asa, Rania, Adit lagi, Nabi, Alfian, Atta, Arkana. Wah, ini band enak ya Arkana ini. Davina, Azizkia, Eka, Ferdi, Noval, Agung, Alif, Alif lagi, Anastasia, nah, Anissa, Dia, David, Ferdi, itu ya. Salam kenal, salam sayang, ya salam ketemu minggu depan nanti ya sama Pak Nur. Oke, silakan Bil. Bebas Bil. Ya, insya Allah apa yang saya lakukan sekarang itu cara saya. Jadi tidak ada setiap gerak, setiap ucapan saya itu tidak ada maksud. Jadi Pak Nur bergaya seperti ini, ya bentuk yang paling saya usung, bentuk komunikasi, bentuk gerak, bentuk pembahasan itu sebagai perwujudan sebagai pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya cara mengenalkan diri, cara mengenalkan sekolah, cara mengenalkan kalian kepada sekolah, cara mengenalkan sekolah kepada kalian, kuncinya pada komunikasi. Nah, makanya saya membukanya dengan cara seperti ini. Saya nggak bisa disuruh membuka masuk pelajaran, saya nggak bisa. Walaupun kamu tidak menyadari kalau yang saya lakukan ini pembelajaran. Gitu. Dan sebenarnya kan pentingnya bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia itu nggak ada speaker ya. Oh yes. Itu kan kata kuncinya komunikasi gitu. Dan ternyata dari jam terbang Pak Nur jadi manusia, jadi guru, jadi kepala rumah tangga, jadi orang yang punya banyak teman gitu, itu kata komunikasi menjadi kekuatan, menjadi prinsip hidup.
Kita sukses karena komunikasi. Kita lancar karena komunikasi. Kita bahagia karena komunikasi. Kita gagal karena komunikasi. Maksudnya kegagalan itu disebabkan karena dia gagal komunikasi. Makanya nek iso terus kamu cari makna dari komunikasi. Nah, salah satu yang saya pilih dulu sebagai kandidat kuat ketua OSIS karena komunikasi itu enak gitu lebih. Apa bukti komunikasi itu sudah berhasil? Ketika seseorang bisa memadukan apa yang ada di pikiran dengan apa yang ada di ujaran. Tuh. Ya, selama kamu sudah bisa memadukan itu, itulah salah satu bentuk keberhasilan komunikasi. Nah, lesan ini salah satu saja. Salah satunya apa? Salah yang lain, yaitu tulis. Jadi tugas kita dua, komunikasikan apa yang ada dalam pikiran. Ya, sebagian pengambilan apa yang ada di dalam hatimu, komunikasikan ke orang lain, keluar dirimu. Bisa lesan, bisa tulisan. Jadi apa yang sekarang Pak Nur omongkan ini, itu yang sudah saya pikir lama di kepala gitu. Ajar bahasa Indonesia itu dunia apa? Jadi guru itu seharusnya bagaimana? Ya sudah, yang keluar ini ya bentuk dari apa yang saya pikir selama ini. Tapi kalau kita hanya berbicara saja, komunikasi lesan saja, itu maaf ya, ada sedikit kesia-siaan. Apa kerugiannya budaya lesan itu? Apa? Bisa menyebabkan yang kita sampaikan salah dipahami orang, sehingga membuat orang lain tersinggung, marah, salah paham. Ada lagi yang lain, salah satu kelemahan komunikasi itu. Tidak terdokumentasi. Walaupun sekarang bisa sih, dengan adanya podcast itu, ya, terdokumentasi. Tapi kan orang harus buka internet dulu macam-macam kan. Harus mencerna saat itu juga misalnya. Maka salah satu kelemahan yang dirasa perlu perimbangan komunikasi lesan itu ya, itu kelemahan. Itu tidak terdokumentasi dengan baik. Maka supaya ada dokumentasi, kita tulis. Sudah, kamu harus mulai belajar menulis. Diiringi dengan belajar berkomunikasi lesan itu. Nanti lama-lama kita menjadi orang yang punya karakter yang berbeda dengan orang lain. Orang yang bisa menulis itu dia akan berbeda dengan yang lain. Dan itu harus kamu latih mulai sekarang. Maaf Billy, tidak boleh misalnya ada penyampaian dirasa belum sempurna, itu dianggap cukup gitu ya. Sekarang apa yang kurang dari penyampaian saya? Silakan. Apakah sudah menjawab atau perlu penjelasan tambahan? Oke, silakan dia lagi, bisa diulangi lagi. Yang kira-kira yang belum tepat sasaran itu yang mana, kamu ulangi lagi. Secara praktikal, mengenalkan sekolah, mengenalkan apalagi tadi? Budaya lama, mengenalkan budaya lama kepada adik-adik. Oh gitu.